Silakan Mbak Salma. Baik, Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Wasino selaku Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang kami hormati Ibu Asma Lutfi selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi, serta kepada seluruh Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berjumpa kembali pada kuliah Conservation Education on Asian Community seri ke-9 secara daring melalui virtual Zoom meeting pada hari Senin 18 April 2022. Hadirin sekalian, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca lafaz Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara perkuliahan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya, Salma Salsabila, mahasiswa jurusan Sosiologi dan Antropologi Angkatan 2021, selaku moderator, akan membacakan rangkaian acara pada acara pagi hari ini. Yang pertama, adanya penyampaian materi oleh Bapak Profesor Dr. Wasino. Yang kedua, ada sesi diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, ada penutup. Penyampaian materi inti akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Wasino selaku Guru Besar Ilmu Sejarah dengan durasi waktu selama 40 menit. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya bisa didengar ya? Bisa. Sharing saya sudah kelihatan. Baik, saya terima kasih kepada Ibu Atika, Pak Fadli, Bu Kajur Sosan, dan teman-teman Sosan semua atas kepercayaannya mengundang saya untuk diskusi ini yang merupakan bagian dari proyek Eurasia ya. Saya kelingan kalau Eurasia itu dulu kumpul-kumpul seminar di Eropa itu, terus kemudian apa itu Mbak Atika? Bukan, Prof. Bukan ya. Saya ingat itu waktu di Eropa itu senangnya kumpul-kumpul, terus nanti bikin kelompok sendiri, terus diskusi, bayar sendiri, nginap sendiri, itu bukan itu ya? Eurosis itu, Pak. Oh, Eurosis. Terus saya. Baik, jadi topiknya pagi ini saya berbicara tentang kepemimpinan dalam budaya Jawa. Sebenarnya sebagian naskah ini sudah dimuat di buku yang judulnya adalah Kepemimpinan dalam Budaya Indonesia yang diterbitkan oleh Universitas Jember. Kemudian bagian lain juga sudah diterbitkan di jurnal Kemanusiaan Universitas Sains Malaysia. Kemarin sudah saya bagi sama Bu Atika. Dan nanti saya akan menulis lagi, belum saya tulis ini Bu, khusus tentang ini konsep ini yang akan kami perluas untuk problem-problem masa sekarang. Baik, saya kira masalah kepemimpinan ini sekarang menjadi isu yang menarik. Karena apa? Saya kira adik-adik tahu ya bahwa beberapa waktu yang lalu ada demonstrasi mahasiswa. Ini yang didemo itu soal perpanjangan jabatan presiden, mengenai presiden 3 kali dan sebagainya. Intinya adalah masalah leadership and power. Nah, meskipun Indonesia itu merdeka dan menggunakan basis demokrasi, karena pemimpinnya itu berasal dari berbagai macam etnisitas, dan terutama kalau tingkatannya presiden itu sebagian besar etniknya adalah etnik Jawa,
maka budaya politik yang melekat dalam kepemimpinan itu tidak bisa ditinggalkan berbasis etnik itu. Saya kira ini Bu Asma yang dari Sulawesi ya, itu pasti juga tahu bagaimana kalau Pak Yusuf Kala itu mempunyai karakter kepemimpinan berbeda dengan Pak SBY, berbeda dengan Jokowi, misalnya begitu. Nah, berbeda dengan Soekarno, berbeda dengan Muhammad Hatta. Kenapa demikian? Itu adalah faktor mengenai budaya yang membentuk cara berpikir mereka memimpin. Nah, sehingga saya ingin menggali bahasa sejarahnya itu reenactment. Jadi mengangkat kembali apa yang ada di balik pola pikir dari manusia-manusia yang hidup dalam lingkungan etnik yang berbeda-beda ini dan dalam manusia yang etnik yang berubah-ubah. Nah, kalau kita lihat misalnya di Jawa itu orang pasti kenal, dan saya kira tidak hanya di Jawa itu, soal ramal-meramal. Nah, yang di Jawa terkenal dengan ramalan Jayabaya atau Joyoboyo, itu sangat terkenal sekali. Jadi dalam ramalan Jayabaya itu ada yang pertama ada aspek historisitas. Yang pertama adalah bahwa Indonesia itu diakui dijajah oleh bangsa kulit putih. Nah, kalau konsep Jawanya itu disebut murjangkung. Murjangkung itu Anda tahu kalau dalam pewayangan itu ada Petruk. Kan tinggi orangnya, kulitnya putih. Jadi maka sebutannya itu murjangkung. Nah, kemudian dia itu dimitoskan berkuasa 3,5 abad. Nah, meskipun kekuasaan 3,5 abad ini sekarang menjadi debatable, karena kalau berbicara Indonesia, kekuasaan Belanda di Indonesia itu mengalami proses gradasi yang cukup panjang dan tidak bisa dicap bahwa itu 3,5 abad. Tapi itu dimitoskan. Jadi lama sekali Murjangkung itu berkuasa. Dan raja-raja Jawa, sultan-sultan Jawa, penguasa-penguasa Jawa itu yang dulu itu kekuasaannya luar biasa, harus takluk kepada Murjangkung ini. Nah, diramalkan bahwa nanti itu akan diselamatkan oleh Jago Wiring Kuning, yang orangnya disebut juga cebol kepalang. Jadi orangnya itu pendek, sementara Murjangkung itu tinggi. Itu yang lalu kemudian ternyata yang dimaksud dengan wong cebol kepalang dan Jago Wiring Kuning itu Jepang. Nah, ini kalau dari dedek piatek atau bodinya kan beda. Kalau orang Belanda itu kan kulit putih, tinggi, sementara orang Jepang itu kan ya kulitnya kuning, kemudian orangnya pendek. Tapi orang Jepang sekarang berbeda karena gizinya lebih bagus daripada zaman dulu. Orang Indonesia juga banyak yang tinggi-tinggi karena faktor gizi ya. Tapi ini penting bahwa di situ ada dikotomi antara yang menyelamatkan itu wong cebol kepalang, jago wiring kuning, dan umurnya hanya seumur jagung. Di dalam budaya pertanian di Jawa, bahwa tanaman jagung itu umurnya 3,5 bulan, lalu disamakan dengan 3,5 tahun, yaitu tahun 1942 sampai 1945. Maret 42 sampai dengan Agustus 1945. Nah, akan memuncul nanti setelah jago wiring kuning itu hanya sementara interregnum ya, masa pemerintahan transisi, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin orang Indonesia asli yang dalam konsep Jawa itu disebut sebagai ratu-ratu adil. Nah, ada konsep ratu adil yang sebenarnya ratu adil itu sudah dipercayai sejak zaman Diponegoro misalnya gitu. Nah, mereka itu nama-namanya itu sudah dipatok. Saya kira kalau generasi saya ke atas itu tahu ya, tapi kalau generasinya Mas Bayu saya kira juga kenal itu ya. Bahwa nanti yang berkuasa itu adalah simbolnya adalah Noto Nagoro. No itu Soekarno, To itu Soeharto. Lah karena ramalan banyak terjadi pada masa Soeharto ini. Soekarno, Soeharto. Kemudian No lagi
go lagi, dan ro. Nah, padahal setelah itu ada, nah ini Mas Trisno tahu itu. Padahal setelah Soeharto itu Abdurrahman Wahid. Kemudian apa namanya? Oh, Habibie dulu, Habibie, Abdurrahman Wahid, kemudian ada Megawati, kemudian ada Yudhoyono, dan kemudian Jokowi. Jadi ya ramalan-ramalan ini mungkin juga tidak tepat benar. Tapi nanti akan mencari pembenaran. Misalnya Soekarno, Soeharto, nah yang Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati itu tidak dianggap pemimpin yang sebenarnya karena hanya berkuasa sebentar. Nah yang agak panjang itu kan Yudhoyono, maka masih Notono. Nah kemudian kok go? Nah, karena yang berkuasa Jokowi itu sebenarnya petugas partainya dari Megawati, go. Itu ada adik gadoknya, ada mitos orang Jawa lah. Terus nanti itu Ro, siapa itu? Siapa itu? Raden Sopo itu, saya nggak tahu. Tapi itu kebenaran itu memang perlu disangsikan, tapi itu menjadi sebuah mitologi, mitos bagi orang Jawa. Bahkan kemudian perdebatan itu kadang-kadang dicari pembenaran, misalnya ramalan itu berubah sempat Noto Bawono misalnya. Nah itulah salah satu ciri dari mitos-mitos yang berkembang di dalam masyarakat Jawa. Ini kita lihat ya, presidennya itu ada Soekarno, ada Soeharto, Habibie, pembenarannya itu istrinya orang Jawa, Abdurrahman Wahid orang Jawa Timur, Megawati Soekarno Putri orang Jawa bapaknya, Susilo Bandang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Nah, ini sampai teman-teman saya di grup dosen IPS, dosen sejarah itu teman dari Bandung, lah kapan tuh bagiannya orang Bandung menjadi presiden? Nah, mungkin dari situlah kemudian alasan budaya Jokowi kemudian memindahkan ibu kota IKN itu nanti ke bukan Jawa. Nah, pertama kan usul-usulnya kan di daerah Jonggol itu. Nah, terus akhirnya ke luar Jawa itu mungkin untuk menghilangkan kesan bahwa pemimpin Indonesia itu Jawa sentris misalnya begitu. Meskipun banyak ditentang juga sekarang ini. Tapi itu salah satu alasannya ya. Jokowi itu. Tapi pertanyaannya apakah setelah nanti pindah IKN-nya di luar Jawa, kemudian pemimpinnya juga tidak dari orang Jawa. Nah, secara rasional sebenarnya itu masuk akal juga, karena kan jumlah orang Jawa itu populasinya paling banyak. Nah, apa yang dimaksud dengan Jawa? Ini di buku saya itu Wong Jawa dan Wong Cina itu saya tulis ya. Yang dimaksud Jawa itu pertama adalah makna geografi. Pulau Jawa yang mencakup sejumlah provinsi yaitu DKI, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Ini nanti sedang ada usulan katanya Surakarta mau jadi provinsi juga katanya. Ya, meskipun Surakarta juga pernah menjadi provinsi pada zaman Belanda. Nah, tapi yang penting itu bukan masalah geografi seperti ini. Yang dimaksud dengan Jawa itu mengacu pada suatu komunitas pendukung budaya Jawa yang sebagian besar menggunakan bahasa Jawa, tata cara Jawa, tradisi Jawa. Baik itu bahasa Jawanya itu menggunakan bahasa Jawa yang kromo, ada kromo alus, kromo andap, ada boso antio, ada antio, pokoknya rumit itulah, itu zaman dulu. Kemudian ada ngoko. Nah, tapi penggunaan bahasa Jawa itu menunjukkan bahwa dia adalah pendukung budaya Jawa, komunitas Jawa. Nah, ini mencakup geografinya Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Sementara di Banten, di Jawa Barat, dan Jakarta itu secara budaya tidak mencerminkan komunitas yang berbudaya Jawa, meskipun di provinsi-provinsi itu juga ada
enklave-enklave atau komunitas-komunitas juga pendukung budaya Jawa. Bahkan waktu Jokowi mencalonkan presiden yang berasal dari, waktu mencalonkan gubernur itu, orang meragukan apakah orang Solo bisa menjadi gubernur di Jakarta. Nah, terus teman-teman pergerakan itu Jokowi ini mau mengembalikan posisi Sultan Agung, dan waktu menyerang VOC kalah lah, sekarang dia kemudian Batavia dikuasai VOC, sekarang orang Mataram datang ke Batavia kemudian akan menjadi gubernur Jakarta misalnya. Itu ada yang membuat digium atau mitos-mitos seperti itu dalam kalangan orang Jogja dan orang Solo. Lalu kemudian tidak dipahami bahwa sebenarnya penduduk Jakarta itu hampir sebagian besar adalah orang Jawa. Migran-migran urbanisator itu orang Jawa, sehingga kalau kita lihat nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri, kemarin Pak Ganjar menyebut ada 13 juta atau berapa orang Jakarta yang akan mudik ke Jawa Tengah misalnya, belum ke Jawa Timur. Jadi wajar apabila Gubernur DKI itu dari segi populasi penduduk adalah kebanyakan orang Jawa. Mulai dari tukang bakso sampai dengan dirjen, bahkan menteri misalnya, bahkan presiden malah. Nah, di luar itu orang Jawa bermigrasi ke sejumlah tempat di Pulau Jawa, bahkan sampai ke Suriname, ke Belanda, dan seterusnya itu. Itu mereka yang masih melestarikan bahasa dan tradisi Jawa. Kemudian yang ketiga, itu budaya Jawa itu tercermin dalam bahasa, pandangan hidup, nilai-nilai, tradisi yang menunjukkan sebagai budaya kejawen. Nah, kalau dilihat dari lingkungan budayanya, ini tulisan saya itu juga, tapi sebenarnya ini juga saya yang mengutip juga dari Pak Selo Sumarjan tentang perubahan sosial di Yogyakarta. Di situ ada gambarnya bahwa budaya Jawa itu mempunyai geografi budaya yang menarik. Yang pertama itu disebut Kutogoro atau Kutonegoro. Nah, makanya itu kalau bicara kota itu berarti ibu kota negara. Makanya saya sampai mengusulkan nama ibu kota IKN itu sebenarnya tidak Nusantara, karena Nusantara itu salah konsep. Saya mengusulkan namanya kalau mau pakai Jawa ya Kutogoro atau Kutonegoro. Nah, kemudian di situ tempat raja dan pejabat-pejabat di dalamnya, dan dia menggunakan, kalau di kerajaan itu menggunakan bahasa yang sangat tinggi yang disebut sebagai bahasa kerajaan atau bahasa bagungan. Banyak-banyak bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta bahasa Jawa kuno banyak digunakan di dalam lingkungan istana itu. Kemudian yang kedua itu lingkungan tempat tanahnya pejabat-pejabat kerajaan. Itu yang disebut sebagai Negoro Agung. Itu Klaten, Sragen, Boyolali, Wonogiri, dan itu tempat apa yang di sini itu tempat tanah gajinya para pejabat kerajaan itu. Tempat gajinya para pejabat kerajaan itu, karena pejabat-pejabat itu semacam sebagian besar hidupnya mereka adalah berada di istana. Nah, kemudian dia punya petugas yang dia mengurus tanah-tanahnya itu. Dan yang mengurus tanah di paling bawah itu namanya bekel. Bekel itu kalau sekarang ya kepala desa ya. Dan dalam konsep kenegaraan Jawa, rakyat itu tidak punya tanah. Yang punya tanah itu raja. Raja kemudian memberikan hadiah karena jabatannya itu kepada
bangsawan dan pejabat kerajaan, atau pemegang apanase, pemegang lungguh. Nah, kati lungguh, lenggah, pilenggah, tempat tanah karena kedudukan. Nah, di luar itu ada lingkaran konsentris, namanya lingkaran konsentris ya. Lingkaran konsentris ketiga adalah Monconegoro, yaitu tempat bupati-bupati yang sebenarnya dia mempunyai kemerdekaan untuk mengelola negaranya sendiri, tapi dia berbakti kepada istana. Pada hari-hari pisoanan dia datang, dan kemudian dia menyerahkan upeti, asok, gelondong, pengareng-areng untuk menunjukkan bahwa kesetiaan mereka kepada raja. Misalnya yang masuk dalam Monconegoro Kilen itu Banyumas, Bagelen, dan sebagainya itu. Kemudian yang Monconegoro Timur itu ada Madiun, Ponorogo, dan sekitarnya. Makanya kalau Anda lihat, kenapa Jawa Timur di daerah Madiun, di daerah Ponorogo, di daerah Tulungagung, itu budaya Jawa sangat kuat. Ketoprak-ketoprak itu malah justru hidupnya di sana. Dan cerita-cerita ketoprak itu berbasis pada budaya Jawa, bahasa Jawa misalnya, malah bagus di sana. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pesisiran. Nah, pesisir ini mengacu pada pesisir utara, ada pesisir Kilen, pesisir Wetan. Jadi pesisir barat dan pesisir timur itu batasnya Semarang. Semarang ke bawah itu pesisir Kilen, Semarang ke timur itu pesisir Wetan. Nah, pesisir ini juga dia punya nanti asok, gelondong, pengareng-areng ke istana ini. Nah, lingkaran konsentris ini selain menunjukkan hierarki kekuasaan juga menunjukkan hierarki budaya. Profesor Wisinga, seorang ahli budaya, mengatakan makin dekat dengan istana itu budayanya makin halus, bahasanya makin halus, tariannya makin halus, sopan santunnya makin halus, makin jauh itu makin kasar. Maka di dalam pertunjukan wayang itu ada istilah alus dan agal. Alus itu berarti itu yang berkaitan dengan orang yang punya budi pekerti yang tinggi, priayi yang tinggi. Kemudian agal kasar, dan itu digambarkan kalau alus itu ya satrio, permati, kresno. Tapi kalau yang agal itu digambarkan seperti buto dan sebagainya itu. Nah, kalau Ngastina ya itu ada Dursosono, Burisrawa dan sebagainya. Jadi ini ada hierarki budaya. Dan ini dalam pertunjukan wayang digambarkan seperti belencong, bukan bencong ya. Jadi dulu kalau ada pertunjukan wayang itu, yang untuk penerangan kan belum menggunakan listrik. Zaman dulu menggunakan damar, tapi damarnya itu namanya belencong, yaitu agak besar itu apinya itu, kayak lilin gitu. Kemudian, karena kalau kena angin, belencong itu akan bergerak-gerak. Dan mubat mabit bahasa Jawanya, mubat mabit. Nah, mubat mabitnya itu akan menyebabkan gerakan kelir itu apa namanya, gebernya wayang, pertunjukan wayang itu akan seperti bergerak-gerak. Nah, makin jauh dengan belencong itu makin tidak jelas. Makin dekat dengan belencong itu makin jelas wayangnya itu. Nah, ini menggambarkan ini, jadi makin jauh dengan istana itu budaya Jawanya makin kurang kental, makin dekat dengan istananya budayanya kental. Maka Pak Pujo itu di dalam bukunya itu tentang disertasinya tentang Pekalongan itu kan saya mengutip itu tentang Pekalongan itu adoh ratu cedak watu. Saya juga itu, saya Wonogiri itu juga adoh ratu cedak watu. Nah, ini menggambarkan ini. Jadi orang yang berbudaya itu yang baik itu yang dekat ratu ini. Nah, sementara saya itu Wonogiri itu cedak watu, dekat pegunungan. Sehingga apa namanya Jawanya itu tidak halus, Jawanya itu agal, itu agak kasar meskipun tidak sekasar orang pesisir misalnya gitu. Nah, ini kalau dilihat orang Jawa ini saya ambil dari Robert Kripp tahun 80 ini. Tahun 2000 tapi ini peta migrasi tahun 80. Orang Jawa itu
bermigrasi sangat hampir seluruh Indonesia ini, selain yang kami sebutkan tadi, sehingga sebenarnya budaya Jawa ini berpengaruh. Bahkan kalau kemarin orang protes tentang reog di Malaysia, orang Jawa banyak yang bermigrasi di Malaysia dan kemudian menjadikan budaya Jawa itu bagian dari tradisi hidupnya. Nah, saya masuk ke pemimpin tadi. Di dalam kebudayaan Jawa, pemimpin itu mempunyai konsep yang sangat kuat, besar. Karena itu istilahnya itu penguasa, panggede, wong gede. Nah, ini beda karo, maka disebut juga priyayi. Dan itu berbeda dengan wong cilik. Jadi di situ ada tidak sekedar stratifikasi ya, tapi ada polarisasi. Dalam sosiologi itu ada polarisasi bahwa dia itu orang wong gede, wong cilik. Jadi istilahnya itu kalau wong gede itu ada istilah khusus itu di bukunya Murtono tentang state and statecraft in Javanese Kingdom Mataram itu. Jadi digambarkan bahwa penguasa itu berkaitan dengan keturunan. Dulu ya, kalau sekarang sudah berubah. Maka dia disebut sebagai darah biru. Nah, itu saya mendengar di Solo itu katanya masih ada konsep darah biru itu dan wanita-wanita cantik di sekitarnya itu mau dipacari atau dinikahi oleh keluarga istana karena ingin cari darah birunya. Apa itu? Nah, disebutkan bahwa dia itu masih rembesing madu, traing kusumo, rembesing madu, wijiling amorotopo. Nah, ini mahasiswa mungkin konsep-konsep ini karena Anda generasi milenial mungkin agak tidak tahu ya, sehingga karena ini bagian dari kuliah konservasi sosial budaya, maka ini saya kira saudara perlu googling juga ada tuh saudara. Jadi traing kusumo itu masih keturunan bunga. Nah, kusumo itu bunga. Maka nama-nama tempat di Solo itu yang menggambarkan pejabat itu ada pakai kusumo itu. Kusumo Dilogo. Kampungnya namanya Kusumo Dilagan. Dan makanya bunga itu menjadi simbol bagus toh ya. Kalau meninggal dikasih karangan bunga, karena bunga itu melambangkan itu keindahan, traing kusumora. Kemudian rembesing madu. Nah, digambarkan bahwa wong gede itu adalah minuman penting yaitu madu, bukan banyu putih. Ora gula Jawa juga tidak gitu. Kemudian wijiling amorotopo. Nah, dia itu keturunan dari pertapa. Pertapa itu ya orang yang apa namanya ya pendeta, begawan. Jadi dia orang penting. Kalau sekarang ya kiai, habib. Mungkin termasuk profesor itu wijiling amorotopo mungkin ya. Baru itu gaya baru. Makanya kalau profesor berperilaku tidak mencerminkan keprofesorannya itu ya tidak menggambarkan ini konsep Jawa yang baik itu ya. Nah, priyayi-priyayi ini wong gede itu pemimpin itu punya etika sendiri yang membedakan dengan kelas sosial yang lain. Nah, ini kalau dibagi kan ada dua sebenarnya. Ini Profesor Kunto Wijoyo membantah tulisannya Clifford Geertz itu yang membagi abangan santri dan priyayi itu sebenarnya dia hanya membagi kalau kelas sosialnya itu ya priyayi dan wong cilik. Nah, kalau abangan dan santri itu bukan kelas sosial tapi itu adalah orientasi kulturalnya. Sehingga ada priyayi, sekarang ini ada priyayi abangan, ada priyayi santri, ada wong cilik abangan, ada wong cilik santri misalnya gitu itu. Tapi dari hierarkinya itu adalah priyayi dan wong cilik. Sehingga dulu cita-citanya itu
ingin jadi priyayi. Nah, priyayi itu dalam perkembangannya, ini dalam bukunya Sartono tentang peradaban priyayi ini, ada priyayi karena keturunan, ascribe status. Statusnya karena keturunan ya. Jadi kalau bapaknya itu pangeran, maka dia anaknya akan jadi priyayi. Kalau bapaknya itu bupati, maka anaknya akan jadi priyayi. Karena bupati itu dulu pakai keturunan, kalau sekarang kan pilihan. Dan lain nanti kita akan lihat ada perubahan perilaku, karena tadinya wong cilik jadi priyayi, perilakunya masih seperti wong cilik gitu. Jadi wong cilik ini ceritanya itu dalam konsep Jawa dulu loh, itu serba kekurangan, sehingga kalau ada kesempatan untuk merebut ya merebut. Nah, sudah jadi bupati kok masih perilakunya seperti wong cilik gitu. Lalu priyayi ini ada priyayi yang ascribe status ini, ada priyayi luhur, ada priyayi andap. Priyayi luhur itu ya dari keluarga kerajaan, bangsawan-bangsawan di lingkungan kerajaan sampai bupati. Nah, priyayi andap itu ya mereka yang di bawah itu sampai lurah dan sebagainya. Dan itu mencerminkan gelar itu. Kanjeng Raden Tumenggung Haryo itu priyayi luhur, tapi kalau Raden itu priyayi andap. Paling andap lagi Mas. Jadi Mas itu sebutan priyayi sebenarnya, tapi priyayi andap dan baru. Mas Guru misalnya itu. Nah, kemudian ada saya menyebut priyayi karena usaha atau perjuangan, achieve status. Nah, pada awal abad 20 ketika pendidikan barat mulai diperkenalkan, lalu muncul priyayi itu karena pendidikan. Mereka yang sekolah dokter jadi priyayi. Mereka yang sekolah di sekolah sekolah pejabat, musfia namanya, jadi priyayi. Yang jadi insinyur priyayi. Dan kemudian priyayi ini karena jabatan dan karena lainnya. Dan yang menarik bahwa priyayi-priyayi baru itu nanti justru banyak menguasai jabatan-jabatan penting, dan terutama setelah Indonesia merdeka. Saya sendiri ini kan dari wong cilik kemudian mengalami mobilitas sosial, karena saya dulu istilahnya nyuwito ngenger Pak Lek saya yang jadi polisi, yang jadi priyayi baru, lalu kemudian saya jadi dosen, terus jadi profesor, sekarang jadi priyayi luhur, kan begitu. Gaya baru tapi ya. Nah, priyayi itu menggambarkan perilakunya. Dan di dalam kebudayaan Jawa ada istilah-istilah. Jadi kalau wong cilik yang paling rendah, jadi stratifikasi petani di pedesaan itu kan paling ada bekel, ada sikep, ada bujang. Kemudian stratifikasi berubah menjadi kuli kenceng, kuli kendo, magersari, mondok emplok, bujang. Yang mondok emplok ini yang bujang ini. Mudah-mudahan saudara yang kuliah di Sosan sampai ke situ studinya ya. Jadi bujang itu orang yang tidak punya tempat tinggal, dia mengenger. Hidupnya tergantung dari petani atau pemilik lahan, sehingga dia jadi tukang suruhan. Nah, makanya karena bujang, maka dia itu bahasanya itu dupa. Tahu Anda dupa? Dupa itu ditendang. Jadi kalau dia itu tidak ditendang, dia tidak jalan. Dupa, dia itu perilakunya kasar, kan begitu. Dia tidak punya inisiatif. Nah, kalau jadi pemimpin kok tidak punya inisiatif, berarti sebenarnya mentalitasnya adalah mentalitas bujang. Wah, maka saya kan sering, wah, saya nunggu perintah, belum ada informasi, belum dapat perintah. Jadi isinya nunggu perintah. Nah, terus kalau diingatkan, kalau nggak didupak tidak jalan itu. Maaf ini Mas Fadli bahasa Jawa ya, karena ini konsep Jawa. Kemudian, nah kalau dia itu priyayi menengah, priyayi menengah, anggaplah priyayi, namanya mantri. Jadi itu muncul priyayi baru yang namanya mantri. Itu ada mantri kesehatan, ada mantri guru, dan seterusnya itu mantri tani. Nah dia itu lebih beradab karena dia
berpendidikan itu istilahnya semu mantri. Jadi kalau dia mengingatkan anak buah itu dengan semu. Semu itu bahasa lainnya adalah menyindir. Jadi kalau jadi pimpinan setingkat mantri, ketua jurusan itu ya nggak usah membentak-bentak anak buah. Dalam budaya Jawa ya cukup menyindir. Anak buah datang jam 9 pagi, padahal jadwalnya Absel itu jam 8 pagi, cukup disindir. Jamnya rusak nggih Mas. Wah, itu sudah malu itu. Jamnya rusak toh Mas. Napa mobil napa saiki kan do numpak mobil. Bane kempes napa kok dugi jam sementen. Itu nyemoni. Nah, kalau sudah tingkatannya bupati itu sama ngelokke, nek nggo ngelokke apa jenenge mengingatkan anak buah tidak setuju itu tidak boleh marah-marah. Cukup dengan esem bupati. Nah, mungkin ya kelasnya rektor munggah lah, dekan itu masih mantri itu. Nah, itu bupati, gubernur, presiden itu ya kalau mengingatkan cukup dengan senyum, tapi senyumnya kecut, senyum sindiran. Wah, itu anak buahnya sudah ketahuan. Nah, ini kadang-kadang di dalam budaya Jawa itu anak buah itu harus memahami body language. Atasan itu seperti apa? Ini atasan saya itu sebenarnya setuju atau tidak? Ini memang agak rumit juga itu. Kadang-kadang karena saya yang berpendidikan barat itu kadang-kadang agak terganggu. Dan saya juga karena dari bujang ya nggak masalah itu ya. Nah itu sampai sekarang tradisi seperti ini saya kira masih ada terutama di kalangan priayi ya. Nah, bagaimana pemimpin yang ideal dalam budaya Jawa itu? Saya bukunya Murtono itu saya baca, dia mengumpulkan dari berbagai macam sumber. Yang pertama itu memiliki keunggulan dan kecakapan yang luar biasa. Basa Jawane itu linuweh. Jadi pemimpin itu harus punya kelebihan. Linuweh. Dia memiliki kecakapan di atas orang biasa. Jadi memiliki keunggulan yang luar biasa agar dapat menjaga ketertiban dunia. Terlihat dalam sinar ini. Maka tugasnya pemimpin itu adalah terutama raja, bupati itu istilahnya itu memayu hayuning bawono. Nah, ini kaitannya dengan konservasi itu. Jadi dia menjaga hayu, keselamatan. Mulane nek jenenge anake jenenge Rahayu itu anak yang lanangnya jenenge Selamat. Nah, terus kalau dalam agama Islam Assalamualaikum. Jadi ini apa? Dia menjaga memayu hayuning bawono, menjaga keselamatan bawono, buwono bumi seisinya. Jadi seorang pemimpin raja kalau ini diidentikan dengan presiden itu dia adalah harus menjaga kelestarian dunia. Tidak benar misalnya kok pemimpin terus menghabisi hutan-hutan, tidak ditanam kembali, dan itu tidak ada. Lalu pemimpin yang seperti ini terlihat dalam wajah cahaya yang sangat cerah. Raja-raja itu kan tampan dulu ya. Makanya kalau generasi raja itu jarang sekali yang cacat fisik, kecuali yang mereka terjadi pernikahan dalam lingkaran keluarga itu kemudian biasanya itu kena cacat fisik atau juga karena ada kesalahan minum obat dan sebagainya. Sehingga orang terpilih. Nah, selain secara fisik, dia memiliki kekuatan supranatural yang tinggi. Dia memiliki jiwa ilahi, cedak karo Gusti Allah. Nah, jadi kalau tadi Bu Puji supaya berzikir dan sebagainya, pemimpin yang ideal itu hatinya dekat dengan Gusti Allah. Nah, kalau hatinya dekat dengan Gusti Allah, berarti kan dia menghindari ketamaan, menghindari korupsi, karena itu nafsu duniawi yang membahayakan kepemimpinannya.
maka dia itu dikatakan dekat dengan yang sukmo kawekas. Jadi terhadap apa? Sukmo itu sukma ya. Dia dekat dengan asal-usul jiwa itu, dengan Tuhan. Jadi dekat dengan Tuhan. Makanya kan gelarnya Raja Mataram, yang kemarin jadi rame itu, yang kemudian mau dihapus oleh HB10, bahwa raja itu Sayyidin Panotogomo. Panembahan Senopati Sayyidin Panotogomo, kemudian panggedening perang. Jadi dia itu pemimpin itu seorang sayyid pemimpin agama. Nah, karena seorang sayyid pemimpin agama, maka raja itu mesti dekat dengan tokoh-tokoh supranatural, tokoh-tokoh agama, dekat dengan Tuhan. Dia sendiri dekat dengan Tuhan. Makanya di dalam kerajaan dulu itu selalu didukung oleh pandito, ahli nujum, dan ahli morotopo, ahli pertapa. Yang ketiga adalah wicaksono. Wicaksono itu kalau bahasa Indonesianya bijaksana, tapi ini lebih luas dari itu. Sangat unggul, bijaksana, berpengalaman dalam penguasaan persoalan. Winasis, ngerti sadurunge winara. Tahu apa yang akan terjadi. Kalau bahasa sekarang itu dia seorang futurolog. Terampil, cerdas, berpengetahuan dan berpandangan jernih. Dalam wicaksono ada konsep waskito, yang berarti mampu melihat hal-hal yang rahasia dan pikiran orang. Dia bisa memetakan masa depan negara dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah memiliki sifat-sifat dekat dengan makrokosmos atau alam semesta, yang kemudian dia kepemimpinannya itu dikenal sebagai kepemimpinan Astobroto karena kepemimpinannya dekat dengan alam, sifat-sifat alam. Dan itu kalau di dalam agama Hindu dikaitkan dengan nama-nama dewa. Nah, Hastobroto itu sebenarnya kan berasal dari kitab Serat Romo. Itu ditedak itu ya diturun, ya ditiru dari cerita Rama di India sana, kemudian ditedak menjadi Serat Romo. Dan itu kalau di Jawa biasanya habis pilihan presiden, habis pilihan gubernur, harus pilihan bupati, terus nanggap wayang. Lakone itu apa mengenai Serat Romo ini, mengenai Romo ini. Karena apa? Di dalam pertunjukan wayang yang menggambarkan berbasis Serat Romo ini, di situ kan diajarkan mengenai kepemimpinan adiknya Romo dari istri, dari ibu tiri. Jadi ini kalau poligami itu bukan monopoli Islam ya. Jadi di kerajaan-kerajaan dulu juga raja itu istrinya banyak. Itu salah satu bagian dari menunjukkan kebesaran raja. Tapi terus terang itu, saya dengar dulu Raja Mataram zaman siapa itu istrinya 40. Kemudian masing-masing, terus tapi Ibu Darsiti Suratman dan Prof. Kunto itu meneliti. Nah, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam kan hanya 1, 2, 3, 4, tapi harus adil. Kok 40 itu kan ternyata tidak. Setelah diteliti oleh Prof. Darsiti itu, sama Pak Kunto juga itu, istri resminya 4, yang dapat surat nikah itu 4. Nanti kalau misalnya ada istri yang mau istri lagi mau diresmikan, yang satu dicerai, terus yang satu dikasih surat. Begitu. Nah, sifat-sifat itu adalah, pertama adalah bumi.
di mana raja itu harus memiliki, pemimpin itu harus memiliki sifat seperti bumi karena menjadi tempat kehidupan, menyediakan kebutuhan dasar makhluk hidup. Dengan demikian raja, pemimpin rakyat itu tugas utamanya adalah nguripi rakyat. Kalau sampai rakyatnya kelaparan itu bertentangan dengan sifat bumi, yang bumi itu menyediakan apa saja untuk kepentingan yang ada di atas bumi itu. Mulanya kalau di dalam cerita agama itu kan, maaf ini ada yang Pak Ustadz itu Abu Bakar atau Umar itu ya, itu yang melihat rakyatnya itu kurang makan, kemudian dia datang sendiri dengan memikul makanan itu diberikan kepada rakyat. Nah, mungkin Pak Jokowi datang sendiri dengan membagi sembako, mungkin begitu. Kemudian yang kedua itu sifatnya matahari, Dewa Surya ya. Matahari itu kan memberi penerangan. Bagaskoro, Baskoro, yang memberi penerangan. Dan dalam memberi penerangan itu tidak membeda-bedakan. Dia sinarnya diberikan kepada seluruh rakyatnya. Kemudian yang ketiga itu menggambarkan Dewa Agni, Dewa Brahma. Atau sifat api adalah dia menegakkan hukum dengan jelas, dengan tegas. Tidak membuat hukum itu menjadi tidak jelas. Hukum dibuat tegas, jelas, adil. Makanya raja-raja itu kalau ada keluarganya yang berbuat salah ya tetap dihukum. Yang keempat, seperti samudra. Samudra itu kan air yang sangat luas sekali. Apa saja masuk ke samudra itu nggak ada yang ditolak. Sampah plastik masuk, kotoran manusia masuk, macam-macam masuk. Artinya bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa itu, menerima semua masukan, pendapat yang beraneka ragam, supaya dia nanti bisa memutuskan. Nah, kalau pemimpin anti kritik, dikritik langsung kemudian dia marah, kemudian yang kritik disingkirkan, ya itu bertentangan dengan jiwa Astobroto ini. Nah, modalnya adalah mendengar. Nah, kalau sekarang ya dibuka kotak saran apa menggunakan email atau menggunakan apa. Kemudian yang kelima adalah mencerminkan Dewa Langit yang memiliki pengetahuan luas sehingga menjadi atap tempat berlindung bagi seluruh rakyatnya. Maka ketika dalam sejarah Indonesia, ketika pemimpin-pemimpin di Indonesia, terutama Jawa itu sudah takluk kepada rakyatnya, kepada Belanda, maka dia sudah kehilangan pattern, sudah kehilangan tempat berlindung. Dalam relasi pattern klien seperti ini, maka kemudian dia mencari pattern baru kliennya itu. Nah, siapa? Lalu muncul kelompok-kelompok keagamaan, kiai-kiai di pesantren yang kemudian dia menjadi pattern baru ketika para pemimpin itu sudah bergabung karena takluk pada Belanda. Yang keenam, itu menggambarkan Dewa Angin, Dewa Bayu ya. Kalau saudara senang lihat wayang itu, angin itu mempunyai sifat yang pengaruhnya bisa dirasakan oleh rakyat yang dipimpinnya. Pengaruhnya bisa dirasakan oleh rakyat yang dipemimpinnya, tidak hanya untuk keluarganya, saudaranya, kroninya. Maka kan sering muncul bahwa kalau sudah jadi pemimpin itu dia harus di atas segalanya. Di atas partainya, di atas etniknya, di atas jadi pemimpin yang diutamakan daerahnya sendiri. Yang ketujuh, memiliki sifat Dewa Bulan.
Apa dewa bulan itu? Condro, Dewa Condro, yang itu munculnya di malam hari dan tidak pernah berperang dengan dewa matahari, ya. Yaitu memberikan kedamaian, rasa nyaman, dan membuat hati gembira. Jadi pemimpin jangan menakut-nakuti saja kepada rakyatnya, itu bertentangan dengan konsep Hasta Brata ini. Dan yang terakhir adalah sifat bintang, itu menjadi pengarah, memberikan inspirasi kepada pemimpinnya. Nah, ini saya ingat betul waktu kuliah antropologi budaya yang berkaitan dengan kemaritiman, di mana orang-orang nelayan itu ternyata kalau di laut dia belum punya kompas, tapi dia bisa melakukan karena dia diarahkan oleh bintang biduk misalnya gitu. Nah, bagaimana hubungan antara pemimpin dan rakyat? Hubungannya itu dikenal dengan istilah hubungan kawula Gusti. Kalau bahasa sosiologinya client and patron. Nah, tapi hubungan ini berbasis, sebenarnya konsepnya tadinya itu perpaduan antara konsep Hindu. Konsep Hindu kita kenal ada yang namanya konsep Dewa Raja, yang mana raja itu bagian dari dewa dan kemudian melindungi rakyatnya. Juga monisme, juga pengaruh-pengaruh Yunani. Panteisme Islam. Di dalam bukunya Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din itu, kemudian nanti menjadi salah satu filsafat sufisme di Indonesia. Jadi raja itu adalah memiliki hubungan kawula dan Gusti. Nah, antara kawula dan Gusti itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Dalam bahasa Jawanya tinitah. Dititahke, aku dititahke dadi Gusti, aku dititahke dadi kawula. Nah, dia itu menyadari posisinya itu. Jadi dia fungsinya dalam sebuah sistem sosial itu dia apa? Dia itu menyadari itu. Nah, saya kira ini bagus sekali tentang kesadaran akan fungsi dalam sebuah sistem ini. Wah, tugasku sebagai pemimpin itu melindungi rakyat, kok malah saya bagian yang kemudian merebut bagian rakyat. Ini agak repot juga. Nah, tugas kawula itu suyut patuh, tetapi juga boleh kritis terhadap pemimpinnya supaya tidak salah. Nah, kalau Anda melihat pertunjukan wayang, muncul tokoh yang namanya Punokawan. Dan Punokawan itu muncul sehabis Goro-Goro. Goro-Goro itu kan digambarkan terjadi huru-hara. Huru-hara itu bisa karena bencana alam, tapi juga karena konflik politik. Nah, ketika terjadi huru-hara itu, lalu muncul manusia jelek-jelek itu. Semar, Petro, Gareng, Bagong. Itu tidak ada di India itu. Tapi itu menggambarkan bagaimana yang namanya Punokawan ini, Batur namanya. Batur itu jarwo dosoknya pangembating tutur. Itu bagi priayi itu tempat untuk berdiskusi, untuk menerima masukan. Tapi yang menarik, bahwa salah satu kepala Baturnya itu, Punokawannya itu Semar. Dan digambarkan bahwa Semar itu digambarkan bukan orang biasa, tapi itu adalah pengejawantahan dari dewa. Tapi dia memang tugasnya untuk ngomong, untuk ngemong apa namanya satrio-satrio itu supaya dia kalis ing rubiton dan ing sambikolo. Maka Semar ini walaupun rakyat, lurah statusnya, Bathara Ismaya namanya. Ini saking orang percayanya pentingnya Semar itu, orangnya Semar itu perwajahannya pendek, wetengnya besar, bokongnya besar, punya kuncung. Nah, senangnya kentut. Kalau sudah kentut itu musuh-musuhnya kalah semua. Mungkin bom atom atau apa ya. Ya.
Dan itu kalau sudah semar, terjadi krisis orang tidak bisa mengatasi, yang mengatasi itu adalah semar ini. Tapi coba nanti saya lempar juga ya, kenapa kok Soeharto pada menjelang akhir pemerintahan Soekarno itu membuat istilah super semar. Apakah ini juga berkaitan dengan cara berpikir Soeharto yang menganggap dirinya itu adalah orang kecil, mengingatkan kepada Soekarno yang waktu itu menjadi pemimpin besar revolusi, lalu membuat yang namanya super smart. Tapi itu bukan diskusi di sini, tapi itu menarik juga itu. Semar-semar itu ya. Nah, tugas Gusti itu adalah melindungi, menyayangi rakyatnya. Jadi dia menjadi tempat berlindung apabila terjadi pagebluk. Maka dikatakan bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat itu erat sekali. Koyo sesotyo lan embanan. Atau curigo lan warongko. Adik tahu sesotyo. Sesotyo itu ali-ali. Ali-ali tapi yang atasnya itu kalau misalnya menggunakan apa? Itu anak-anak senang. Terus kemudian embanan itu tempatnya itu. Jadi tidak bisa ali-ali tanpa tempat itu nggak bisa. Nah, kemudian seperti curigolan warongko itu seperti keris dan tempat sarungnya keris itu. Jadi kalau keris tidak ada tempatnya yaitu berbahaya. Itulah hubungan yang dia gambarkan oleh harmonis antara pemimpin dan rakyat dalam kebudayaan Jawa. Nah, konsep Kawula Gusti ini memiliki makna ganda. Yang pertama itu konsep Gusti itu Tuhan, penguasa alam semesta. Lalu raja pemimpin itu jadi kawulonya. Konsep yang itu namanya konsep makrokosmos. Lalu yang kedua, raja, presiden, gubernur itu wakil Tuhan di dunia. Lalu kemudian dia memimpin rakyatnya. Ini konsep mikrokosmos. Makanya kan istana, kerajaan dan sebagainya itu digambarkan sebagai miniatur dewa-dewa. Nah, kalau Anda datang ke candi-candi seperti Candi Boko, kemudian juga istana-istana Mataram dan sebagainya, itu menggambarkan adanya itu miniatur dewa-dewa. Nah, hubungan makrokosmos ini adalah hubungan pemimpin dengan kekuatan adikodrati. Maka seorang pemimpin, seorang raja harus memiliki kedekatan dengan kekuatan Tuhan dan makhluk adikodrati untuk mendukung keseimbangan alam semesta. Yang dekat saja di Jogja, Anda tahu bahwa ada hubungan antara Panembahan Senopati dan juga raja-raja Jogja itu dengan Ratu Kidul. Jadi dimulai dari Panembahan Senopati bahwa dia itu untuk menjadi raja dia didukung oleh kekuatan supernatural. Dia mempunyai hubungan dengan alam laut. Kemudian penunggu Gunung Merapi sehingga kan sampai akhirnya Mbah Marijan diutus untuk menunggu Gunung Merapi misalnya. Kemudian juga dengan Islam itu penyediaan masjid untuk ibadah, sholat, upacara-upacara gerbek maulud dan sebagainya. Kalau di Demak ada gerbek bakdo sawal. Kalau di Demak itu bakdo besar. Nah, di beberapa tempat juga ada bakdo-bakdo itu yang menggambarkan garbek keramaian, yang di situ para pemimpin itu mengundang rakyatnya supaya untuk menikmati kesenangan. Nah, pada level mikrokosmos tadi saya sebutkan yaitu hubungan sosial antara pemimpin dengan rakyatnya. Rakyat manut miturut suyut apa perintah pimpinan karena dianggap pemimpin itu adalah wakil Tuhan.
Dan untuk itu pemimpin harus mengeluarkan kebijakan kebijaksanaan untuk kesejahteraan rakyatnya. Hubungan antara pemimpin dan rakyat bersifat harmonis, simbiosis, mutualistis, saling menguntungkan. Kaya sesotya lan embanan, kaya curiga lan warangka. Nah, rakyat itu merasa aman dalam kehidupan, sementara pemimpin nyaman dalam memegang kekuasaan. Saya meneliti di perubahan sosial mengenai kapitalisme di Jawa itu, kita kan menganggap bahwa seolah-olah sistem pajak tanah, sistem upeti itu memberatkan. Ternyata tidak. Ketika terjadi perubahan upah di pabrik gula Colomadu, karena menggunakan sistem upah yang baru, justru rakyat itu merasa tidak aman karena diganti dengan pajak. Dia lebih senang menggunakan sistem upeti karena tidak kena pajak dengan uang. Dia hanya tenaga kerja dan hasil bumi. Nah, hubungan jagat gede dan jagat cilik itu digambarkan dalam pewayangan sangat jelas sekali dalam cerita Bima Suci. Saya kira Anda bisa melihat tentang pertunjukan wayang itu, di mana itu tidak ada dalam cerita India, tidak ada dalam itu, karena itu betul-betul perpaduan baru di dalam budaya Jawa, dan diperkirakan ini dibuat pada masa Sunan Kalijogo, di mana Bima itu kesatria yang dia itu berguru kepada Guru Durna. Kesetiaan muridnya kepada gurunya itu luar biasa, yang kalau dipandang dari orang biasa, gurunya itu ingin menyengsarakan muridnya. Dia dikirim untuk ke hutan, kemudian berhadapan dengan buto, dikirim ke laut, berhadapan dengan taksoko, dengan ular yang sangat besar, tapi kemudian muncul gurunya sejati, yaitu Dewa Ruci. Ini berkaitan dengan sufisme itu. Lalu kemudian Bima diajari bagaimana dia memahami tentang dirinya dan alam sangkan paraning dumati. Disitulah pemimpin sebenarnya berhubungan dengan Tuhan. Kan? Tujuan akhirnya adalah memayu hayuning bawono. Sehingga kalau Bima itu digambarkan tidak pernah boso sama siapa. Nah, kita lihat mengenai perilaku pemimpin yang baik itu selalu kalau di Jawa itu dikaitkan dengan pesan Panembahan Senopati. Itu dalam Sinom yang saya kutip itu. Nulato laku utomo tumrape wong tanah Jawi, wong agung engek sigondo Panembahan Senopati. Kaparti Amarsudi sudaning hawa lan nepsu, binesu topo broto tanopi ing siyang ratri. Membangun karyona tiasingsa sami. Nah, ini jadi pedoman itu bagi raja-raja Jawa. Contohlah perilaku utama bagi orang Jawa, yaitu orang besar dari Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Kapati Amarsudi, sangat tekun berusaha. Jadi seorang raja yang sangat tekun berusaha, suruh untuk meniru. Sudaning hawa lan nafsu, mengurangi hawa nafsu. Jadi pemimpin itu harus mengurangi hawa nafsu, nafsu aluamah, amarah, dan mengembangkan nafsu subtiah. Kan begitu. Pinesu ing topo broto, dengan cara laku prihatin. Maka ini konsep mesu budi ya. Jadi pemimpin itu nggak boleh hidup hura-hura. Kemudian tanopi ing siang ratri, yang dilakukan pada siang dan malam itu prihatin, itu laku prihatin itu. Membangun karyana tiasingsa sami, itu untuk apa? Berkarya membangun ketentraman untuk semua umat manusia. Itu tanggung jawab pemimpin dan itu harus dicontoh. Nah, berapa generasi kemudian itu Raden Mas Said itu pendiri Mangkunegaran, dia itu kan dikenal dengan nama Sambernyowo, yang perang melawan VOC dan Pakubono III yang aliansi itu, yang seharusnya Mangkunegoro bapaknya itu jadi raja tapi kemudian disingkirkan ke Sailan. Nah, apa yang tertarik ini?
itu perjuangan bagaimana antara pemimpin dan rakyat itu manunggal. Saya kalau ke Wonogiri Manyaran itu ada tugu yang namanya Tugu Manunggal. Itu menggambarkan manunggaling rakyat dan camat waktu itu. Nah, yang dikembangkan oleh Sambernyowo atau Mangkunegoro itu, Raden Mas Said itu seperti kontrak sosial ya, kalau Rousseau itu dedu kontrak sosial. Kalau di Sulawesi itu ada kontrak sosial dilakukan rakyat dengan penguasa-penguasa lokal dengan Tomanurung. Nah ini tapi itu agak mitos. Tapi kalau di ini itu kontrak sosial beneran. Yang dia menyebut bahwa rakyat dan penguasa itu harus memiliki sifat mulat sari rohang rosowani, rumongso melu handarbeni, dan wajib melu hanggundeli. Ini saya kira merupakan dasar-dasar patriotisme yang penting di dalam keluarga Mangkunegaran. Dan kemudian dilanjutkan ini, dalam perjuangan itu tiji tibeh, mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Jadi antara pangeran dan rakyat terjadi hubungan manunggaling kawula Gusti, mereka dibentuk sama-sama kepercayaan sehingga rakyatnya itu bau-membau. Itu Yai Kasan Besari itu tokoh ulama di daerah Wonogiri. Kemudian Lurah Kudono Warso itu juga seorang pejabat di bawah itu yang membela menggerakkan rakyat untuk melakukan perang. Sehingga karena persatuan penguasa pimpinan dan rakyat ini, maka kekuatannya itu ngidap-idapi bisa menakutkan VOC dan Pakubuwono. Nah, kemudian setelah dia mendapat kerajaan, semua yang ikut berjuang itu mendapat tempat sesuai dengan kedudukannya, tidak ada protes. Lalu diturunkan juga sampai ke pendidikan itu, saya kira kepemimpinan pendidikan itu, Jawa itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tut wuri andayani. Jadi seorang pemimpin itu harus memberi contoh yang baik. Mewajibkan dosennya menulis di Skopus, ya memberi contoh walaupun sudah profesor yang nulis di Skopus. Ing madya mangun karso, yaitu dia itu harus merasakan di tengah-tengah kehidupan rakyatnya. Kemudian tut wuriandaya nih, dia memberi motivasi, mendorong supaya rakyatnya itu maju. Nah, kalau guru, bagaimana guru itu menjadi penggerak, motivator bagi murid-muridnya. Lalu ini saya kira ini orang Jogja tahu buku Tahta untuk Rakyat itu. Jadi Hamengkubuwono IX itu hidup dalam sebuah perubahan sosial dari modernisasi yang kemudian melahirkan NKRI. Dengan cara berpikirnya futurolog tadi, kemudian dia memahami bahwa terjadi perubahan dari negara kerajaan dengan negara republik, sehingga dia itu dengan jelas menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia dan hanya menjadi bagian Republik Indonesia karena itu memang perkembangan rakyatnya menghadapi perubahan seperti itu. Maka judulnya Tahta untuk Rakyat. Jargon-jargon pemimpin yang merakyat itu ojo dumeh. Itu di mana-mana, bahkan sopir-sopir truk itu di belakangnya ada tulisan ojo dumeh. Jadi nek dadi penguasa ojo sakwiyah-wiyah karo rakyate. Ojo adigang adigung adiguna. Sewenang-wenang. Ojo gumunan, ojo kagetan. Itu konsep-konsep itu. Mbelani wong cilik. Saeko kapti. Nah, terus berkembang lagi Soekarno menyebut sebagai Maharenisme. Saya nggak tahu, Jokowi kemudian jadi blusukan dan sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan ini sebagai pemantik yang menarik untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jadi moderator siapa ya? Saya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Wasino atas pemaparan materinya. Rangkaian acara selanjutnya yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin berdiskusi ataupun bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat mengetik pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat disertakan dengan nama, NIM, dan prodi studi masing-masing.
Yang pertama ada Mbak Anisha dari program studi Sosiologi dan Antropologi. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, terkait persoalan yang muncul dan terjadi dalam praktik upeti. Hal ini pada dasarnya pada saat ini menjadi hingga dalam praktik kehidupan pemberian upeti menjadi salah tafsir dan makna. Hal ini menyebabkan kondisi di Indonesia menjadi sangat dalam kepemimpinan atau politik menjadi sangat buruk gitu. Seperti politik money gitu. Bagaimana menurut pendapat Bapak terkait praktik upeti yang salah tafsir tersebut pada saat ini? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan menarik ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa upeti itu memang sebuah sistem perpajakan yang ada di negara tradisional sebelum ada pajak uang. Dan kemudian pejabat atau raja itu memang dibayar dari tanah. Nah, upeti itu sebenarnya bukan dari pribadi, tetapi sebagai konsekuensi rakyat dipinjami tanah untuk digarap. Lah maka sebagian sepertiga atau seberapa menurut aturan itu hasil tanahnya itu diberikan kepada Ronggo, kepada Demang, kemudian Ronggo Demang itu memberikan kepada Penewu kemudian kepada raja. Jadi bukan dari uang pribadinya rakyat. Nah, yang menarik sekarang pegawai negeri, pejabat dan sebagainya, dosen dan sebagainya itu kan sudah dapat gaji, uang. Nah, kalau dia menerima pemberian dari itu, lah itu kan namanya double. Nah, itu Mbak. Jadi konsep upeti setelah menjadi berubah negatif karena upeti sekarang itu memiliki makna adalah pemberian yang tidak sah. Tapi kalau zaman dulu memang upeti itu adalah pajak bagian dari sistem perpajakan tradisional. Dan waktu itu tidak menggunakan pajak uang. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Wasino. Yang selanjutnya ada Tabita Sihe dari Sosiologi dan Antropologi. Kepada Tabita dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, selain jarak dengan keraton yang mempengaruhi budaya, apakah aliran sungai juga mempengaruhi budaya dan logat orang Jawa? Terima kasih. Ya, jadi dalam budaya sungai itu justru pada waktu itu ya, sebelum berkembangnya jalan raya, belum berkembangnya jalur kereta api, belum berkembangnya pesawat terbang, sungai itu justru jalan raya. Jadi sungai itu malah justru mengikat, mempersatukan antara desa dan kota. Contohnya Bengawan Solo ya. Bengawan Solo itu nyanyiannya Gesang. Bengawan Solo riwayatmu kini dari dulu kala. Akhirnya dari Gunung Sewu. Itu sebenarnya itu ditulis tahun-tahun berapa itu, tahun 50-an atau berapa. Tapi riset saya di Mataram itu sampai awal abad 19 itu sungai-sungai besar itu masih kuat. Dan Onghuka menulis pada abad ke-17 itu jalan rayanya itu ya sungai itu. Jadi tidak menjadi jarak, tapi justru menjadi pengikat hubungan antar daerah di Mataram. Dan pembagian kebudayaan bukan didasarkan atas pemisahan jaringan jalan ini, tapi atas tanah-tanah yang dikuasakan kepada penguasa. Mengapa kok disebut sebagai Negoro Agung? Karena tanah-tanah itu subur-subur dan ada di sekitar negara, di sekitar Kutogoro. Dan makanya kalau orang desa mau ke kota itu, wong Wonogiri, wong Klaten, itu mau kemana? Badhe ten negara, badhe ten kutha. Jadi kalau ke kutha itu ya kota negara itu. Jadi dan dia umumnya dia tidak terikat oleh
ikatan jalan itu, tapi berdasarkan ikatan penempatan tanah-tanah yang dikuasakan kepada pejabatnya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Yang selanjutnya ada di kolom chat dari Prijaji, alumni IKIP Semarang 1996. Pertanyaannya adalah, apakah konsep manunggaling kaula Gusti masih relevan pada zaman sekarang? Saya kira dalam prinsip negara demokrasi, konsep manunggaling Gusti itu bisa ditafsir ulang dan memiliki relevansi dengan masa sekarang. Kalau konsep Gusti itu dimaknai dia itu mempunyai tanggung jawab besar atas kepemimpinannya, jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai tanggung jawab sifat-sifat ilahiyah yang harus mensejahterakan rakyatnya, kawulonya, dan kawulo itu harus mengikuti perintah-perintah Gusti yang ditunjukkan dalam undang-undang, dalam peraturan, dan sebagainya. Saya kira ini tafsir baru tentang manunggaling kawulo Gusti itu sangat bagus sekali untuk periode sekarang. Dan itu dasarnya adalah trust antara kawulo dan Gustinya, itu dijamin adanya kepercayaan. Karena pemimpinnya tidak akan menyalahgunakan wewenang dan pemimpinnya yakin bahwa rakyatnya akan mendukung kebijakan-kebijakan pemimpin. Itu Priaji. Mau S3 kapan tuh? Tunggu waktu Pak, insya Allah secepatnya di UNES Pak. Boleh di Solo, boleh di Semarang, pokoknya tempat saya mengajar. UNS ya. Boleh, UNES boleh. Ya Prof, terima kasih. Undip juga boleh. Baik, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Emma Kartika. Kepada Emma, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Prof, izin bertanya. Tadi Prof Wasino telah menjelaskan sedikit materi mengenai wayang. Nah, dalam pertunjukan wayang kulit, seperti yang saya lihat, tokoh wayang dari pihak yang jahat itu biasanya disusun atau diletakkan di sebelah kiri dalang. Sedangkan tokoh yang dari pihak baik itu disusun di sebelah kanannya. Nah, pertanyaan saya, apakah di Jawa sendiri terdapat klasifikasi simbolik peletakan atau penggolongan kiri dan kanan tersebut, Prof? Jika iya, hal apakah yang mendasarinya? Terima kasih. Ya, saya kira kan pertunjukan wayang itu sebenarnya modifikasi ya. Karena kalau wayang India, wayang dari India itu kan dulu wayang itu jadi satu. Kalau Anda lihat misalnya di relief Candi Prambanan itu kan nempel jadi satu. Nah, kemudian sejak Sunan Kalijogo, wayang itu kan dipotong-potong, dipisah-pisah supaya bisa digerak-gerakkan satu persatu. Lalu kemudian dipertunjukkan itu berdasarkan konsep agama Islam juga, bahwa kalau yang baik itu disimbolkan kanan, kalau yang buruk itu simbolnya kiri. Lalu kemudian simbol-simbol itu termasuk meletakkan wayang yang kelompok baik itu di kanan, Pendowo, kemudian Romo, pokoknya kelompok yang baik-baik di kanan, yang kiri-kiri Buto-Buto, Kurowo, Negoro Sabrang itu di kiri. Jadi itu sebenarnya juga sebuah ajaran tentang konsep baik buruk itu, dan misalnya tangan kanan, tangan kiri, ya semua baik, tapi fungsi yang penting itu kanan, yang kiri itu yang di belakang misalnya gitu ya. Jadi itu sebenarnya secara tidak langsung itu memberi ajaran kepada rakyat yang melihat wayang itu, Mbak. Sengaja itu ya. Baik, terima kasih Pak. Dan sampai sekarang juga gini, karena pengaruh konsep baik buruk kanan kiri itu juga berpengaruh. Kalau anak-anak kita mau makan kan harus pakai tangan kanan. Kalau mau bersih-bersih di belakang pakai tangan kiri. Maksudnya di kamar kecil ya. Nah, kemudian kalau naik mobil di kanan, kalau jalan kaki di kiri. Naik mobil ki wong gede, nah sing mlaku cilik. Dan itu sampai berpengaruh seperti itu. Meskipun sekarang mulai didekonstruksi bahwa sebenarnya tangan kanan dan tangan kiri itu, terutama yang telah modern itu memiliki makna yang misalnya itu tugas yang sama, tidak harus dibedakan misalnya gitu. Tapi bahwa itu wayang menggambarkan bahwa kanan itu kebaikan dan kiri itu adalah keburukan, itu memang
simbol yang seperti itu. Oke, yang lain silakan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada dari kolom chat, dari Samsul Anwar. Izin bertanya, Prof. Saya Samsul Anwar, Prodi S2 IPS. Presiden Soeharto dalam kepemimpinannya sangat erat kulturnya dengan budaya Jawa, seperti kalau marah kepada menterinya hanya senyum-senyum mesem kecut, berwibawa, dan ditakuti. Pertanyaan saya, apa makna dibalik tidak maunya Presiden Soeharto untuk bertemu dengan B.J. Habibie setelah lengser tahun 1998? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan angel. Ini pertanyaan-pertanyaan. Gue tak tugas kayak gue ya. Saya tugaskan saja. Ini kan mata kuliah kearifan lokal ini. Saya beri tugas apa makna Pak Harto tidak mau bertemu dan dengan Habibie itu maknanya apa. Tak tugas kayak gue mosok takon aku kabeh. Ya, tapi begini. Memang Pak Harto itu salah satu pemimpin yang sangat menghayati budaya Jawa. Dan dia itu sangat paham betul tentang hasta brata itu. Dan dia sangat betul tentang bagaimana hubungannya dengan alam semesta. Dia itu semedi di mana-mana. Di Semarang ada juga itu di Tugu Soeharto. Itu makanya kamu pernah kalau jurusan antropologi belum pernah lihat Tugu Soeharto ya kebangetan itu. Nah, dan saudara kalau tidak memahami tentang teori semiotika juga aneh juga gitu ya. Apa makna dibalik Tugu Soeharto? Apa makna dibalik kungkum? Nah, sekarang itu kalau satu suro itu kan do kungkum ke situ, tapi maknanya sudah beda. Jadi saya kembali ke Pak Harto. Pak Harto itu memang orang yang sangat memahami budaya Jawa betul, meskipun ini perdebatan apakah dia dari kalangan ningrat atau dia dari rakyat biasa, tapi debat-debat tentang kelahiran Soeharto itu sampai sekarang belum selesai. Tapi dituliskan bahwa dia anaknya Kartorejo, seorang petani di daerah Sleman, Yogyakarta. Tapi ada yang mengatakan bahwa dia itu merupakan anak dari lembu peteng. Ini adik-adik dong ngerti lembu peteng ora? Ini poso-poso lembu peteng itu anak yang lahir tidak sah. Jadi ini pangeran pria. Anak haram. Itu, Anak haram. Nah, anak haram. Anak haram dalam perspektif Islam, tapi dalam perspektif budaya Jawa ya banyak yang terjadi itu lembu peteng, artinya hasil kumpul kebo. Nah, karena wanitanya itu supaya mendapat traing kusumo rembesing madu itu, terus melahirkan tokoh-tokoh besar itu apakah benar atau tidak itu persoalan lain. Tapi Soeharto sangat menghayati budaya Jawa, sehingga kalau dia itu marah itu tidak pernah marah-marah, kecuali kalau dia sampai marah betul itu betul-betul luar biasa. Dia hanya cukup maka Soeharto itu di dalam bukunya itu disebut The Smiling General. Apa-apa dia senyum saja gitu. Nah, dia memahami tentang itu Esem Bupati itu seorang raja yang tidak boleh mudah marah. Saya punya ini buku ini bagus, tulisnya Elsen tentang riwayat Soeharto itu. Nah, kemudian mengenai Habibie dengan Soeharto, sebenarnya kan yang dikehendaki Soeharto itu sebenarnya kan Trisutrisno. Tapi Habibie itu kan kalangan sipil dan kemudian dia bermain dan Habibie itu merasa berjasa sekali karena salah satu yang membuat besar Orde Baru itu kan teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh Habibie, sehingga dia lebih berkesempatan untuk menjadi presiden, terus akhirnya itu ada pertarungan yang luar biasa di balik peralihan dari Soeharto ke sipil dan militer itu. Nanti kita diskusi sendiri Mas yang mahasiswa S2 itu. Cukup ya, silakan yang lain. Selanjutnya dari kolom chat juga, dari Toib Januar, Pendidikan Sejarah, izin bertanya Prof, setelah masa Ranggawarsita, tembang dan prosa Jawa mulai kurang populer, bagaimana orang Jawa mengajarkan kembali nilai-nilai luhur Jawa, mengingat budaya, adat, dan prosa Jawa mulai terkikis di masa sekarang? Nah, ini memang perlu riset baru ya.
perlu riset baru bagaimana orang Jawa itu mengajarkan. Tapi sebenarnya untuk Jogja dan Solo, ajaran-ajaran nilai-nilai budaya itu masih berlangsung. Jadi penyangganya itu Solo, Jogja. Nah, tapi kalau sudah sampai Semarang, memang Semarang sejak dulu kan pesisir ya, jadi memang Ado-Ratu, Cedak Watu itu memang benar. Tapi di Jogja Solo ajaran-ajaran tentang budaya Jawa itu masih jalan. Terus kedua, saya memahami misalnya kelompok-kelompok keturunan priayi Jawa itu di sejumlah tempat masih mengajarkan etika dan budaya dalam keluarga. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana akan mengajarkan, kata kuncinya itu di keluarga. Saya beri contoh, anak saya itu semua bisa berbahasa Jawa. Bahkan anak saya itu saya sekolahkan di SD di Jogja itu bukan SD yang favorit, yang saya malah justru di SD negeri pinggiran yang di situ dia komunitasnya menggunakan bahasa Jawa. Nah, sekarang dia tahu tentang bahasa Jawa, unggah-ungguh Jawa, dan sebagainya. Itu berbeda waktu masih sekolah di Semarang. Saya kira itu. Dan terus sekarang Gubernur Jawa Tengah juga sudah mengajarkan bahwa bahasa Jawa itu jadi mata pelajaran wajib kelihatannya meskipun itu berbau muatan lokal di Jawa Tengah. Saya kira masih jalan kebudayaan Jawa itu. Malah yang menarik, justru di luar Jawa, di Suriname, itu kebudayaan Jawa itu mekar dibandingkan dengan di Jawa sendiri. Nah, karena apa? Ini secara teoritik apabila etnis tertentu itu dia menjauh dari pusat etnisitasnya, walaupun di tempat pusat-pusat etnisnya sudah berubah, mereka itu ingin membentuk enklave tersendiri untuk menunjukkan identitas mereka. Ya, oke. Baik, Pak. Sekiranya sudah tidak ada lagi yang ingin berdiskusi ataupun bertanya. Oke, mudah-mudahan dengan kuliah ini, Conservation Education on Asian Community, jurusan Sosiologi dan Antropologi FESUNES ini, mengenai bagaimana budaya ibu ya, bahasa ibu, itu masih tetap bisa direvitalisasi dalam sebuah negara nasional dan mungkin juga akan berpengaruh global seperti ini. Sehingga gini ya, saya itu kalau nonton film India, itu masih bisa lihat itu orang India. Saya melihat film Cina, saya masih melihat bahwa itu memang film Cina. Nah, mesti film Cina itu mesti ciri-cirinya mesti ono bongsone hantu, dan hantunya Cina berbeda dengan hantunya orang Jawa, misalnya gitu. Nah, tapi begitu melihat film Indonesia, jarang sekali yang menunjukkan keindonesiaan itu. Drama-drama di Indonesia itu saya nggak tahu, itu tantangan baru buat adik-adik sosiologi antropologi ini, yang bagaimana dia menghidupkan kembali budaya etnis itu bisa mewarnai wajah televisi kita misalnya gitu. Sehingga itu kelihatan sekali misalnya, oh ini India, oh ini Cina. Tapi film-film Indonesia yang kita tiap hari lewat televisi itu, sinetron-sinetron itu tidak menggambarkan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia atau budaya etnik Indonesia termasuk etnik Jawa. Saya pernah dulu lihat itu sinetron yang dibuat di Jogja dan menggambarkan kehidupan orang Jawa di Jogja. Itu namanya apa itu? Kalau hotel di bawah hotel itu namanya Losmen. Nah, Losmen ya. Kalau ini Bu lihat ya Bu ya. Itu menggambarkan ada aspek sentuhan lokal culture tentang kehidupan keluarga Jawa di situ. Nah, saya kira itu mungkin menarik juga, kayak novelnya Umar Khayyam tentang para priayi, itu saya kira mungkin bisa diangkat juga itu, menggambarkan bagaimana priayi Jawa dalam perubahan sosial, kemudian sikap anak-anaknya dalam situasi yang berubah, termasuk yang ditanyakan tadi,
bisa dibaca itu novel Para Priai itu. Terima kasih Mbak Ibu Asma, Pak Fadli, Bu Atika, dan teman-teman dosen antropologi dan mahasiswa semua. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Baik, sampainya kita pada penghujung acara kuliah Conservation Education on Asian Community seri ke-9. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Salma Salsabila selaku moderator pada perkuliahan hari ini mengajukan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.